Selamat pagi, saya Beatrix Diana. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang drone pada bidang geospasial information system. Pun beberapa outline yang akan saya bahas. Yang pertama itu drone dan GIS data, yang kedua drone data processing pada GIS, yang ketiga drone data untuk aplikasi GIS, dan yang keempat drone Digi GIS. Jadi baik, yang pertama kita lihat pengertian dari drone. Pengertian drone itu sendiri adalah unmanned aerial system atau biasa yang disebut dengan pesawat tanpa awak. Drone banyak digunakan di bidang geospasial karena memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh wahana lain yang biasa digunakan untuk data capture di bidang geospasial. Yang berikutnya kita lihat mengenai geografi information system atau biasa disebut dengan GIS. Di sini saya kutip menurut Esri tahun 2020. GIS itu adalah framework di mana untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa data spasial. Jadi framework itu untuk menganalisa data spasial. Namun, definisi ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, yang pada awalnya GIS yang hanya merupakan sebuah tools sebagai alat bantu di bidang geografi untuk melakukan analisa spasial. Selanjutnya, tools ini berkembang menjadi sebuah sistem yang sekarang dikenal dengan Geographic Information System. Nah, jadi itu mengenai GIS. GIS itu awalnya dari sebuah tools, dan namun berkembang dari tahun ke tahun. Sekarang menjadi GIS, itu Geographic Information System. Di sini perlu kita ketahui bahwa dalam data GIS didapatkan dari berbagai sumber-sumber. Jadi data yang di-capture dengan menggunakan drone itu hanya salah satu sumber data di GIS. Kita bisa lihat bahwa sumber data dari fotogrametri, remote sensing digital, dan sumber-sumber data yang lain, termasuk pemetaan dengan cara field atau ground survey, itu hanya merupakan data yang dipakai dalam proses analisa regiospasial informasi. Jadi drone itu sendiri sebenarnya termasuk dalam sistem atau sumber data yang berbasis fotogrametris, yang menggantikan fungsi dari pesawat ultraringan. Dulu sebelum drone itu biasa digunakan yang namanya pesawat ultraringan, yang pesawat ultraringan ini memiliki beberapa keterbatasan. Jika kita menggunakan pesawat ultraringan, memiliki kendala-kendala yang cukup berat di lapangan, termasuk untuk mendapat perizinan. Aplikasi dan kameranya juga cukup mahal. Kemudian, perizinan untuk kesempatan terbang. Itu kita harus meminta izin ke Panglima TNI dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini drone hadir untuk menutupi kelemahan-kelemahan pesawat ultraringan tersebut. Nah, bisa dilihat kalau kita berbicara mengenai data yang berasal dari aerial imagery, bahwa ada wahana yang menggunakan wahana drone atau ada yang menggunakan satelit. Dari ketiga data ini merupakan tipe wahana yang biasa dipakai untuk mengambil
atau biasa mengcapture data penginderaan jauh untuk mendapat gambaran mengenai permukaan bumi. Output dari wahana tersebut itu sangat tergantung dari tipe sensor yang digunakan. Ada juga jenis sensor yang menggunakan lidar. Masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Lidar adalah salah satu teknologi terbaru dari sistem radar. Radar ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu, radar dapat menembus awan. Yang kedua, radar itu pemotretan tidak tergantung pada situasi, cuaca, atau waktu. Jadi pemrosesan dengan lidar dapat dilakukan kapan saja dengan cuaca apa saja. Tetapi biasanya di daerah Jawa bagian tengah atau pantai barat Sumatera atau Sulawesi, di Papua bagian tengah itu tidak akan mungkin atau punya biasa dengan sangat beruntung jika kita memiliki data fotometri atau data foto udara, karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang selalu tertutup oleh awan. Kemudian dalam pemrosesan data, aerial photograph baik yang dihasilkan dari pesawat ultraringan ataupun drone itu memerlukan beberapa perangkat. Selain drone, kita juga memperhatikan kameranya. Kameranya itu sangat penting karena kita butuh kamera yang resolusi spasial yang ultra high resolution. Selain itu, kita harus ada GPS. GPS ini penting karena kita menggunakan data yang high resolution yang membutuhkan data GPS yang very high resolution. Sebaiknya digunakan data real-time kinematic data untuk mendapatkan data posisi yang sangat akurat. Selain itu juga ada telemetri system. Ada software untuk pemrosesannya. Selanjutnya itu, selain perangkat kerasnya tadi, ini ada beberapa software yang biasa dipakai untuk drone mapping, yaitu ada Pix4D, Agisoft, Drone, Deploy, Skycut, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat ada yang berbayar dan ada yang free. Kita bisa pakaikan apa yang kita mau. Itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tahapan dari drone data processing untuk geospasial. Drone itu memiliki tahapan-tahapan processing untuk geospasial. Yang pertama itu kita harus menentukan rencana terbangnya. Dengan rencana terbang kita bisa tahu waktu pemotretannya, lama pemotretannya, dan cakupan pemotretannya seperti apa. Dan juga kita harus memperhatikan penentuan ground control point atau GCP. Yang berikutnya itu akuisisi data, proses data, dan juga reporting. Next, drone data aplikasi lebih spesifik, lebih ke geospatial information. Nah, di bidang processing farming banyak informasi yang di-capture. Itu tergantung pada ketersediaan sensor di drone. Jadi, kita bisa mengolah data atau dapat menghasilkan informasi yang banyak secara bersamaan dengan menggunakan drone multifungsi. Salah satu data drone dapat dipakai aplikasi diintegrasikan. Data yang di-capture dari drone RGB data atau foto data grametrik dengan menggunakan Artificial Intelligence. Ini ada dua contoh. Salah satu contohnya yaitu untuk otomatisasi. Otomatisasi perhitungan tanaman. Jika tanamannya banyak di perkebunan, tidak mungkin kita menghitung satu persatu. Nah, jadi bisa otomatisasi proses perhitungan secara cepat.
dan mendapatkan AI secara spesifik dengan machine learning. Jadi baik, di bagian akhir ini saya akan sampaikan mengenai obstacle dan fiturnya. Beberapa kendala masalah fisikalnya, ada batas cakupan terbangnya. Ini yang menjadi kekurangan dari penggunaan drone di bidang geospasial. Karena kalau average-nya terbatas, akan menjadi sangat powerful. Tetapi kalau mencakup area yang luas, perlu beberapa kali untuk terbang untuk mengcover area tersebut. Jadi berikutnya itu faktor safety atau keamanan. Faktor safety atau keamanan terhadap teknologi datanya itu sendiri. Misalnya interferensi digitalnya, signal jamming dan hackingnya. Yang ketiga itu masalah privasi. Berikutnya ini mengenai fiturnya. Nah, kedepannya itu drone akan menambah atau memperkaya ataupun memperbaiki hasil dari pemetaan. Pertama, kelahiran dari LiDAR di metode scanning lainnya. Kemudian masalah warfare-nya dikenal sebagai swarming drone. Yang ketiga itu aid dan delivery. Jadi itu semua termasuk dari fungsi drone. Jadi baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai drone pada bidang GIS. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan singkat saya ini.